Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa. Video asusila guru dan siswi di Gorontalo viral di media sosial. Pelaku dilaporkan karena paman korban Gorontalo. Satreskrim Polres Gorontalo telah menahan oknum guru yang menjadi pemeran dalam video tersebut. Petugas Satreskrim Polres Gorontalo melakukan penyelidikan video asusila guru dan siswi yang viral di media sosial. Petugas mengamankan seorang guru berinisial DA yang menjadi pemeran di video tersebut. Pemeriksaan pelaku dan korban setelah Polres Gorontalo telah menerima laporan dari paman korban terkait video asusila yang viral di media sosial. Dari hasil pemeriksaan petugas, oknum guru dan siswi ini memiliki hubungan dekat dari awal tahun 2022. Sementara itu, petugas juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi dan petugas juga telah mengumpulkan beberapa barang bukti yang ada di dalam video. Pada awal tahun 2022, korban inisial PP sudah memang menjalani hubungan yang dekat dengan tersangka DH, kemudian berlanjut seterusnya sampai terjadi yang sesuai dengan rekan-rekan mengetahui. Saat ini Satreskrim Polres Gorontalo Kota sudah menetapkan oknum guru berinisial DA sebagai tersangka yang dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan. Dan untuk membahas lebih lanjut mengenai kasus asusila guru dan siswi di Gorontalo, kita sudah terhubung dengan Ketua Tim Humas Data dan Informasi Kantor Wilayah Kemenak Gorontalo, Bapak Hamdan Zain. Ya, selamat siang Pak Hamdan. Ya, selamat siang Mbak Prisa. Ya, Pak Hamdan, dari peristiwa asusila guru dengan siswi Madrasah Alia Negeri di Gorontalo, apakah sudah ada tindakan tegas dari pihak Kanwil? Baik, terkait dengan kasus yang sementara viral di Gorontalo antara guru dengan siswa, kami dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo melalui tim yang dibentuk untuk menginvestigasi terkait dengan kasus ini sudah melakukan beberapa langkah. Di antaranya kami sudah menerima laporan secara berjenjang dari tempat oknum tersebut mengajar, kemudian ditindaklanjuti di Kementerian Agama Kabupaten dan dilanjutkan ke kami di tingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan ini sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur mekanisme kepegawaian yang sudah terlaksanakan dengan baik. Secara kemarin sudah ada putusan yang beberapa ketentuan yang sudah dilakukan oleh pihak Kantor Wilayah Kementerian Agama, diantaranya adalah membebaskan oknum tersebut dari tugas sementara sebagai guru, dan ini bukan merupakan putusan akhir karena kami masih menunggu putusan akhir dari yang berwenang, dalam hal ini pihak kepolisian dan pengadilan. Untuk selanjutnya menjadi pijakan bagi kami untuk menegakkan aturan sesuai dengan PP 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri. Baik, Pak Hamdan, sebetulnya pelaku ini guru mata pelajaran apa dan apakah memang informasi yang diperoleh dan itu valid bahwa memang sering berinteraksi dengan korban? Ya, sejauh ini yang kami ketahui bahwa oknum tersebut memang adalah guru mata pelajaran di salah satu madrasah yang ada di bawah binaan kami, Kementerian Agama, dan terkait dengan pendalaman terhadap hubungannya dengan siswa yang bersangkutan, juga kami masih menunggu pemeriksaan lebih lanjut dari pihak yang berwajib. Baik, kemudian dari video yang viral akan tindakan asusila ini, kira-kira siapakah yang melakukan perekaman, Pak? Ya. Terkait dengan siapa yang merekam dan kemudian yang menyebarkan itu pun secara resmi kami akan menunggu ingkrah putusan dari pihak kepolisian dan pengadilan. Intinya Mbak Priska bahwa segala keputusan yang akan final yang akan kita jatuhkan ke oknum guru tersebut atau bagaimana pemberlakuan terhadap siswa tersebut itu kami masih menunggu ketetapan resmi dari pihak pengadilan. Berarti masih didalami dan sejauh ini pelaku pun belum dibebas tugaskan begitu ya? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa untuk langkah awal kami sudah melakukan beberapa langkah-langkah untuk
bukan sebagai hukuman, tetapi untuk mempermudah pihak kepolisian dalam atau pihak penyidik untuk mendalami kasus ini. Baik. Di antaranya adalah dari pihak sekolah sudah membebaskan dari mata pelajarannya, kemudian dari kami yang punya kewenangan terhadap kepegawaian itu sudah membebaskan yang bersangkutan dari fungsional gurunya. Baik. Dan Kemudian mengingat usia korban ini kan memang masih di bawah umur, apakah ada pendampingan terhadap korban, kemudian bagaimana agar tidak ada korban lainnya atau tindakan serupa? Ya, tentu saja terhadap siswa yang bersangkutan kita upayakan ada pendampingan karena beliau anak D ini adalah siswa anak bangsa yang juga mempunyai hak pendidikan sebagai anak bangsa. Tentu kita harus melakukan pendampingan untuk memulihkan kondisi psikologisnya dan ada langkah-langkah yang memang harus kita lakukan sebagaimana yang telah disampaikan oleh pihak kepala madrasah dan kita akan bekerja sama dengan itu. Mungkin akan memindahkan yang bersangkutan di sekolah lain atau kita akan mengadakan pembimbingan untuk sekedar untuk memulihkan kondisi psikologis setelah kejadian ini. Baik, Pak Hamdan, terima kasih atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali, Pak. Kita ke informasi lain, pemirsa, di mana video seorang guru di Lamongan, Jawa Timur yang menampar siswanya di dalam kelas saat kegiatan belajar mengajar viral di media sosial. Diduga sang guru tersinggung karena siswa memanggil hanya dengan sebutan nama. Diduga seorang pelajar di dalam kelas merekam aksi seorang guru perempuan yang menampar siswanya saat proses belajar mengajar pelajaran bahasa Indonesia berlangsung. Kejadian terjadi di SMP Negeri Kembang Bahu, Lamongan, Jawa Timur. Pasca viral, Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan melakukan aksi mediasi dengan mempertemukan kedua belah pihak, yakni orang tua korban dan guru bersangkutan. Dalam mediasi, disepakati kasusnya tidak lanjut ke jalur hukum. Kedua belah pihak saling memaafkan. Kronologisnya bermula saat siswa dengan nada tidak sopan memanggil guru bahasa Indonesia tersebut hanya dengan namanya saja, tanpa ada sebutan kata Bu di depan namanya. Tentu saja kondisi ini memancing emosi guru dan berakhir dengan tindakan kekerasan. Akibat ulahnya, saat ini guru bersangkutan dikenakan sanksi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Sanksi berupa memanggil serta diberikan pembinaan dan penghapusan jam pelajaran. Tidak mengajar, kemudian akan ditempatkan di kantor Dinas Pendidikan setempat. Untuk tindak lanjutnya, ada sanksi-sanksi yang bisa kita lakukan kepada guru tersebut. Dan alhamdulillah hari ini juga kita proses untuk sanksinya. Insya Allah kemarin sudah saya sampaikan kepada orang tua wali murid, juga anaknya. Saya sampaikan bahwa bu guru itu nanti tidak akan mengajar di Kembang Bahu. Dan memang sementara tidak kita berikan jam pelajaran, saya kembalikan di Dinas Pendidikan. Sementara itu, guru yang bersangkutan sudah menemui siswa dan orang tuanya untuk minta maaf. Orang tua siswa pun menerima kejadian tersebut dan tidak melaporkan tindakan kekerasan terhadap anaknya ke polisi. Oknum anggota DPRD Kota Depok dilaporkan ke Polres Metro Depok atas dugaan pencabulan terhadap siswi SMP berusia 15 tahun. Polisi tengah menyelidiki kasus pencabulan tersebut. Polisi tengah menyelidiki kasus dugaan pencabulan yang diduga dilakukan oleh seorang anggota DPRD Kota Depok terhadap anak berusia 15 tahun. Pelaku berinisial RK yang baru saja dilantik sebagai anggota DPRD. Kapolres Metro Depok Kombes Arya Perdana mengatakan kasus dugaan pencabulan itu dilaporkan oleh orang tua korban pada Juli lalu. Orang tua korban sebelumnya meminta bantuan kepada pelaku untuk memasukkan putrinya tersebut ke sekolah. Polisi pun berencana akan segera memanggil terduga pelaku untuk dimintai keterangan. Jadi ini baru laporan dari pihak pelapor, tentu ini masih kita harus dalami siapa yang melakukan, gitu ya. Terus nanti alat bukti apa yang kita dapatkan, itu nanti kita akan sampaikan lagi setelah kita sudah mendalami itu.
Untuk berapa? Ini siapa yang sudah berapa orang yang dipanggil diperiksa? Ya ini masih 2 ya, masih ibunya dengan korban. Anggota DPRD yang diduga mencabuli anak di bawah umur juga sebelumnya terjadi di Singkawang, Kalimantan Barat. Herman, tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur, dilantik sebagai anggota DPRD Kota Singkawang. Herman bahkan mengikuti seluruh rangkaian pelantikan dengan didampingi keluarga dan kuasa hukumnya. Sebelumnya, Herman sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Singkawang atas dugaan kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Kuasa hukum Herman, Akbar Hidayatullah, mengatakan kliennya sedang mengalami pembengkakan jantung sesuai dengan hasil pemeriksaan dokter dari Rumah Sakit Harapan Kita. Pihaknya juga membantah kliennya melakukan perbuatan asusila tersebut. Herman dilaporkan oleh orang tua korban didampingi LBH Raka pada bulan Juli 2024 lalu di Mapolres Singkawang. Penetapan tersangka sudah melalui pemeriksaan keterangan korban, saksi ahli hingga hasil visum dan gelar perkara. Dari Depok dan Singkawang, Iyung Rizky Kurnia, iNews melaporkan. Ke informasi lain, pemirsa, kericuhan pasca laga Persib lawan Persija Senin lalu di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat berbuntut panjang. Dalam insiden tersebut, 8 steward atau petugas lapangan terluka dan 1 supporter pengeroyok steward ditangkap. Aparat Polresta Bandung menjunjuk steward atau petugas lapangan Stadion Sijalak Harupat yang dikeroyok supporter Persib Bandung. Polisi ingin memastikan kondisi 1 korban yang terluka saat terjadi kericuhan pasca pertandingan Liga 1 antara tuan rumah Persib Bandung melawan Persija Jakarta. Dari hasil penyelidikan, polisi menangkap 1 supporter yang terbukti menganiaya petugas lapangan. Sementara pemicu kericuhan adalah perselisihan antara steward dengan supporter saat pertandingan Liga Champions Asia 2 yang berlangsung sebelumnya. Dan saat ini kami sedang melakukan penyelidikan terhadap para supporter yang melakukan tindakan kekerasan. Beberapa sudah kami identifikasi dan beberapa orang sudah kami tangkap. Beberapa orang? Sementara masih 1 yang ditangkap, yang lain masih melakukan pengejaran. Sementara itu, perwakilan supporter Persib meminta maaf ke korban. Namun meski sudah memaafkan, korban tetap meminta agar kasus ini diusut tuntas secara hukum. Untuk ke depannya mungkin saya harapkan tidak ada terjadi lagi lah ya. Soalnya ini kan udah Persib itu besar ya, nama Persib itu udah dikenal besar. Jadi kalau saya harap jangan sampai dirusak atau dicederai dengan supporter dari kita sendiri, bobotoh sendiri malah yang merusak. Mewakili teman-teman bobotoh meminta maaf secara langsung kepada korban. Dan kita juga turut bersimpati karena kita juga merasa tindak kekerasan memang tidak bisa dibenarkan. Dan alhamdulillah kita juga memberikan apresiasi kepada Kapolres dan jajaran pada saat pertandingan bisa mengendalikan situasi dengan cepat, tidak terlalu represif. Sebelumnya, usai laga yang digelar di Stadion Sijalak Harupat pada 23 September lalu, terjadi kericuhan di dalam stadion. Ratusan supporter mengamuk dan sejumlah steward dianiaya. Akibatnya, 8 steward terluka dan 1 diantaranya terluka hantaman benda tumpul di punggung dan kepala. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Anda kembali menyaksikan iNews Siang. 2 masa pendukung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Serang, Raturia dan Syafruddin terlibat bentrok. Peristiwa ini terjadi saat pengundian nomor urut pasangan calon Pilkada Kota Serang 2024 yang diselenggarakan KPU Kota Serang. Dua pendukung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Serang pada Pilkada Kota Serang 2024 terlibat bentrok pada saat rapat pleno pengundian nomor urut pasangan calon yang digelar KPU Kota Serang Senin sore. Bentrokan yang melibatkan pendukung pasangan calon Raturia Mariana Subadri Usluudin dengan pendukung pasangan calon Syafruddin Herianto ini pecah setelah kedua kelompok massa diduga beradu yel-yel dan saling berdesakan di saat pasangan calon yang mereka dukung sedang mengambil nomor urut. Beruntung keributan tidak berlanjut setelah pihak kepolisian Polresta Serang Kota dan sejumlah pendukung melerai massa. Padahal saat pengundian nomor urut 3 pasangan calon, baik Raturia Mariana Subadri Usluudin, Budi Rustandi, Nur Agis Aulia, dan Syafruddin Herianto,
Ketiga pasangan calon tersebut saling berjabat tangan dan berpelukan hingga bercanda satu sama lain untuk mencairkan suasana pengundian nomor urut. Diketahui sebelumnya pihak KPU Kota Serang telah mengimbau kepada masing-masing pasangan calon untuk tidak membawa massa pendukung dalam jumlah besar dan membatasi masing-masing pasangan calon hanya membawa maksimal 30 orang pendukung untuk ikut menyaksikan pengundian nomor urut. Tadi ya, yang resmi itu kan hanya 30 yang ber-ID card, tetapi himbauan kami di dalam surat itu sudah kami sampaikan hanya 50 orang yang tidak menggunakan ID card di luar dengan catatan tidak membawa atribut yang berlebihan, tidak membawa sound system juga sebenarnya kami himbau sudah tidak membawa gitu. Tapi sekali lagi ya dalam arti ini kami tidak bisa juga mencegah karena sudah terjadi, tetapi sekali lagi koordinasi itu sudah kami lakukan. Sementara itu pengundian nomor urut pasangan calon Ratu Ria Mariana Subadri mendapat nomor urut 1, Budi Rustandi Nur Agis Aulia mendapat nomor urut 2, dan Syafruddin Herianto mendapat nomor urut 3. Selanjutnya, Selasa siang digelar deklarasi pemilu damai bagi 3 pasangan calon di alun-alun Kota Serang. Dari Serang, Banten, Maisa Apriani, iNews melaporkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto tiba di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Rabu siang. Kehadiran Menhan untuk mengikuti rapat kerja terakhir Kementerian Pertahanan bersama Komisi 1 DPR RI. Prabowo tiba di gedung DPR mengenakan kemeja putih dibalut jas hitam dan langsung disambut Wakil Ketua Komisi 1 DPR Sugiono. Prabowo kemudian langsung bergegas menuju ruang rapat Komisi 1 DPR. Komisi 1 DPR menggelar raker bersama Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Para akademisi dan rapat dengar pendapat dengan pejabat eselon. Rapat kerja bersama Komisi 1 DPR ini adalah rapat terakhir yang diikuti Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Prabowo akan dilantik sebagai Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024 mendatang. Agenda rapat pada hari ini yaitu pembicaraan tingkat 1 terhadap 5 RUU di bidang pertahanan. Selain Prabowo, rapat juga dihadiri Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Atga serta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Kehadirat Tuhan Maha Besar. Allah juga mohon maaf apabila dalam pekerjaan saya selama 5 tahun sebagai Menteri Pertahanan ada sesuatu yang mengecewakan saudara-saudara kalian. Tetapi saya ingin saudara-saudara yakin bahwa niat saya semata-mata adalah untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Dengan demikian, saya mohon diri kepada saudara-saudara dan saya diberitahu bahwa ini adalah mungkin rapat terakhir bagi Komisi 1 dengan Kementerian Pertahanan. Dengan demikian, atas nama seluruh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, kami mohon diri, kami mengucapkan selamat, penghargaan atas pengabdian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, dan mudah-mudahan kita terus akan bekerja sama untuk bangsa dan negara kita, supaya kita bisa mengarungi masa-masa yang mungkin sulit untuk menjaga keselamatan bangsa dan rakyat kita. Sementara Presiden Joko Widodo menanggapi soal Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto yang dikabarkan akan membentuk 44 kementerian pada pemerintahannya nanti. Jokowi menyatakan hal ini baiknya ditanyakan langsung kepada Prabowo karena itu merupakan hak prerogatif Presiden terpilih. Ditanyakan Presiden terpilih, kok tanyakan kepada saya. Ditanyakan ke Presiden terpilih, itu hak prerogatif kewenangan di Presiden terpilih, ya, karena sudah diberi mandat, diberi amanah oleh rakyat, ya. Terima kasih.